5 ini tanggal 5 besok ya. Iya, Skin brand Pak, kemarin bener Pak kita ngeliatnya skin brand tapi gak jadi ditukar tuh, jadi skin hero. Ini skinnya brand. Kirain skin brand mau dipakai Pak. Hampir aja. Ah. Tapi ini kalau dari Aura Fire bisa dengan ada kontrol seperti Minotaur, dia bisa ada Parsia. Ini hati-hati banget buat EVOS Legend di game yang ini sih. Ya, karena counter areanya dari Minotaur dan juga Parsia kan juga cukup besar ya. Yeah. Jadi EVOS harus mancing rage-nya kempes. Iya. Ya kan? Atau nungguin dia selesai menggunakan Minoan Fury. Pam, masuk. Tapi timingnya memang agak susah. Siapa yang bakal mencoba untuk mancing Povius? Satu-satunya. Maksudnya salah Dia doang satunya. yang tebel. Salah satunya ya. Yang bisa loncat ke belakang. Akhirnya Minotaur pun berpikir untuk nge-counter gitu kan. Yes, Dan inilah dia exactly. game yang kedua. Game penentuan. Apakah EVOS Legends bakal melaju atau ternyata terjadi game yang ketiga? Masih bersama Kolis dan juga Gio. Take it away para produser. Yes, ini dia kita akan masuk ke game yang kedua. Game penentuannya seperti Kolio sudah bilang. Dan kita akan sama-sama menyaksikan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Dan siapa yang harus turun ke area lower bracket. Sementara itu dari teman-teman EVOS Legend dan juga Aura Fire masing-masing sudah mengisi pose-nya masing-masing. Ayo dong penonton, langsung ketik di kolom komentar. Mumpung gamenya baru dimulai. Hashtag EVOS jika kalian adalah pendukung dari EVOS. Dan juga hashtag Aura Fire jika kalian adalah pendukung dari Aura Fire. Betul sekali. Tapi kita lihat di area bawah, Kabuki dengan seorang Benedetanya udah mulai melakukan roaming ke area atas. Dan dari Versik sebenarnya masih belum mau terlalu ikut war yang bertubi-tubi di area bawah kali ini. Kupanya benar-benar disiksa, dihajar-hajar dengan energi impact dari seorang facehugger, membuat sang Kupa yang udah sekarat mundur ke arah belakang. Tapi dari Little Wanderer berhasil dapetin sama teman-teman di EVOS Legends nih ya. Tapi Godiva ya dengan Minotaur ini cukup menarik banget kok. Karena kayak jarang banget lihat Godiva dengan Minotaur. Walaupun kita tahu dari segi hero-nya. Kemarin ya kalau nggak salah ya. Kemarin tuh ada Minotaur juga yang pakai Godiva bukan? Kemarin ada ya? Ada. Kemarin ada Godiva kalau nggak salah. Godiva juga. Jadi ini adalah Minotaur kedua. Oh, kedua. Yang digunakan sama Godiva. Dan permainan bagus banget ya dengan Minotaur ini. Bagus untuk mancing dan memang alot sih. Betul juga di depan. Ini yang membuat dari EVOS Legends nggak bisa masuk sembarangan kan. Yeah. Apalagi ketika Minotaurnya mode rage itu bakal jadi gede banget dan skillnya kan reset sekarang kan. Jadi Yeah. ketika misalnya dia habis lompat rage dia dapat itu bisa lompat lagi langsung loncat lagi. Dan dari Versik mencoba untuk tusuk gaming mengejar ke arah facehugger. Arrow-nya masih belum connect, masih bisa mundur ke arah belakang. Bahkan Versiknya sekarang udah mulai dicicil-cicil aja seperti kreditan. Masih bisa mundur ke area belakang, masih bisa pulang. Belum ada peperangan yang menimbulkan satu nyawa di area mid tadi. Dari Aura Fire juga mereka udah mulai berani untuk masuk ke arah jungle EVOS. Tadi Benedetta-nya nge-cut seperti biasa ya kan, kelapa Benedetta, Kabuki, dan kali ini juga arrow-nya masih belum connect, sedangkan Turtle udah mulai dihajar-hajar. Nanti match mencoba untuk masuk, Electromagnetic juga dimulai digunakan. Turtle-nya masih bisa di-retribution dengan baik oleh seorang Variety. Langsung dihajar juga dengan Veteran Strike, masih bisa mundur. Dari EVOS Legends mengurungkan niatnya untuk melakukan team fight. Sudah aku bilang, facehugger dengan Parsia itu bisa membuat teman-teman EVOS Legend mundur dengan Feather Ice Strike-nya. Dan kita lihat di area bawah, Clover dengan Sanya udah langsung head to head dengan seorang Benedetta. Benedetta ternyata udah setengah darah, dan dari seorang Sun milik dari Clover masih cukup banyak darahnya. Rese memang saat ini ya, sekali timpuk tongkat ya kan pusing, kepalanya itu dipukulin ya kan. Apalagi Benedetta kan hero-nya wanita, dia harusnya dilindungi, tapi kali ini harus berhadapan sama sang monkey. Jadi mau nggak mau tuh harus sedikit bertahan, apalagi di early game-nya kan. Memang Sun nih agak rese, terutama kalau dia dapetin positioning untuk menghajar ke arah turret. Cepet banget itu turretnya, udah kayak Masya zaman dipakai sama Eko tuh. Iya, zaman-zaman dulu tuh bener. Itu sih bener-bener nyebelin. Tapi kita lihat dari pergerakan teman-teman Aura Fire seperti dengan Veteran Ice Strike mencoba untuk mendapatkan seorang Clover, masih bisa mundur dengan ke belakang dengan cloningnya kali ini. Tapi nggak bisa semudah itu, karena ada sebuah pencereng masuk ke arah badan dari seorang Monkey. Dan malahan dari seorang Variety harus tumbang dari seorang Wan kali ini. Walaupun ada Tonros, itu Lele bener-bener on point banget. Kali ini menghajar ke arah Facehugger, dihajar dengan Tempest of Blade-nya, Deviant Sword-nya. Facehugger pun mau tidak mau harus diobral-obral. Sang burung benar-benar dihajar, ditusuk-tusuk tuh burung. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Benar, burung bukan sembarang burung. Tapi kita lihat dari versi kayak kali ini mencoba untuk mengejar ke arah Benedetta milik Kabuki, tapi nggak jadi. Lebih milih untuk mengambil beberapa objektif di area bawah. Maklum Pak, burung itu sensitif Pak. Dia ngeliat benda tajam dikit mengkerut Pak. Lihat link di atas tembok bawa pedang, itu langsung jadi wings by wings Pak. Dari parsanya segitu gede jadi burung. Kerut dia Pak, kabur. Gitu. Kayak burung kalau kedinginan ya Pak ya. Iya. Burung apa tuh dingin mengkerut? Kabuki mencoba untuk menghajar kali dengan Phantom Slash-nya
masih ada Alpha Wolfram dari seorang Rek yang bisa melindungi dirinya. Facehugger mencoba untuk datang ke backup. Variety pun langsung fokus menuju ke arah turtle-nya. Lele masih belum connect menuju ke arah sang burung. Nggak jadi dipatil, nggak jadi panas dingin. Sedangkan Feather Strike langsung dibawa begitu saja. Turtle-nya juga langsung dihajar. Tapi Variety berhasil menemukan seorang Versik. Masih bisa ting 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 menuju ke arah turret. Tapi Rek masih selamat. What a play banget dari teman-teman Aura Fire. Dia mendapatkan satu hero di arah versi. Tapi kita lihat di area bawah Benedetta-nya nggak akan mungkin bisa selamat di area bawah. Tapi kita lihat dari Reza Palevi coba untuk melakukan backup serangan, coba untuk ditambah lagi pundi-pundi killnya. Ada Facehugger, ada Variety juga di sana, dan kita lihat masih bisa selamat. Ternyata tidak. Thundros yang sangat-sangat luar biasa segitiga bermuda membuat dia jadi tua. Waduh, ini bahaya ya. Kalau dibiarkan seperti ini, EVOS Legends mulai sedikit demi sedikit kehilangan temponya loh. Aura Fire bermain dengan sangat agresif di sini, sedangkan untuk Link dan juga Selena, mereka sangat-sangat membutuhkan tempo di early game supaya mereka bisa snowballing. Dan ini dia replay momennya, di mana Godiva menahan dirinya dengan badan. Ninoan Fury pun langsung kena ketiga hero sekaligus ya. Itu benar-benar baik. Apalagi Variety, dia fokus langsung ke arah backline yang dimiliki sama EVOS Legends. Jadi membuat Variety bisa langsung ke arah belakang dan mendapatkan double kill tadi ya. Iya, dapat Iya. Versik juga di area belakangnya. Dan itu poin yang bagus, Turtle ditambah dengan jungler milik EVOS Legends di area atas. Ini teman-teman dari Aura Fire udah mulai melakukan penyergapan. Bahkan Clover dan juga Rek nggak bisa mendefense penyerangan di area atas. Godiva pun ini benar-benar tangki-tangki dan udah mulai. Ini dia Godiva yang kita kenal dengan recall-recallnya. Game pertama tadi mungkin belum terlalu kelihatan, tapi di game kedua dia udah mulai taunting ke teman-teman EVOS Legends. Apakah EVOS Legends bisa bertahan? Karena dari Aura Fire juga terus bergerak melakukan rotasinya. Meanwhile di top lane Kabuki juga cepet banget langsung melakukan clear minion, walaupun top auto turret harus dihancurkan. Feather Strike juga dikeluarkan menuju ke arah Rek. Minion Fury-nya belum connect karena siapapun, dan ditusuk Esmeralda pun langsung take down. Dan ada Deviant Sword mencoba untuk mengejar-kejar, tapi Versik masih irit energi. Godiva gak mau pulang. Itu sapi minta disembelih. Dihajar lagi. Dari Versik mencoba untuk mengejar ke arah Variety, membalaskan dendam yang tadi dia di take down. Tapi Variety mencoba langsung maju. Tonosnya masih on point. Dan dari arah Versik harus ditumbangkan. Mega kill untuk Variety. Jadi dia akan membuat tim Aura Fire bisa mendapatkan objektif berikutnya di arah Turtle. Benar-benar dikejar kemanapun kamu berada. Versi kita lihat Feather Strike kali ini coba untuk menumbangkan seorang PVC. Malahan dia yang coba dari seorang Facehugger gagal untuk mencobakan satu outer turret di area mid. Wah, dalam bahaya. Phantom Execution-nya bikin Variety mendapatkan unstoppable. Gila. Tempo dari seorang Lancelot gak mau pulang. Dia malah mengejar ke arah Versik yang masih ada Tempest of Blade. Mulai ditusuk-tusuk dengan punch-nya. Tapi Variety yang malah ditumbangkan dengan Deviant Sword oleh seorang Versik. Apa yang kamu lakukan Variety di atas sana? Mungkin kamu terlalu overconfidence, tapi itu nggak masalah karena teman-teman dari Aura Fire masih coba untuk berjuang di area mid kali ini dengan ada Mono Rev dikeluarkan. Coba untuk mendapatkan suara bom hukumannya, tapi nggak dapat. Mono Fury-nya bisa diamankan. Ini temponya lebih cepat lagi ya Pak di game kedua ini Pak. Dari Versik maupun dari seorang Variety gak mau ngalah. Mereka sama-sama udah dapat kalau Versik 3 poin kill, Variety 5 poin kill ya. Dan Variety memang mainnya on point banget. Dia lompat ke arah belakang dengan punster, langsung menghajar lini belakang ini dimiliki sama EVOS Legends. Terjadi lagi kali ini Variety dan juga seorang Linknya Tempest of Blade dikeluarkan. Belum bisa mendapatkan seorang Variety, harus mundur ke area belakang karena Versik. Kalau kamu sendirian seperti tidak punya teman, itu akan berbahaya. Tapi final blow dikeluarkan dari atas, mendapatkan satu orang Godiva di popol kupanya. Bukan Godiva tapi RKT maksudnya. Hero pun connect menuju ke arah seorang Facehugger, tapi dari seorang Iwan anak belum mau follow up karena berbahaya banget. Ada Godiva di sana, kalau dia right shift penuh itu bisa langsung dipompa. Sedangkan dari versi mencoba untuk menusuk ke arah belakang, masih langsung dia mengkerut menjadi wings by wings ke arah belakang sana, kabur karena takut benda tajam. Karena burung kalau kena dingin pasti mengkerut. Tapi kita lihat dari arah bawah sini sudah ada Reza Palevi kiranya dengan Esmeralda juga bermain sangat-sangat objektif. Dia mencoba untuk menculik seorang Versik tapi nggak bisa semudah itu. Sedangkan di area midnya ubur-uburkan lele dari seorang Wan bisa mendapatkan satu orang Godiva, tapi ada Falling Star Moon kali ini. Feather Strike di pop up masih bisa selamat dari seorang Variety, mundur ke belakang. Dan kita lihat kali ini dari seorang dari Pofesia nggak bisa selamat lagi karena Variety begitu menyakitkan.
ini on point banget sih. Ting 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 loncat ke belakang, Townrose langsung dihajar dan dia pun masih bisa escape ke arah belakangnya lagi. Benar-benar menggila. Sedangkan Clover yang mencoba untuk dilakukan geng oleh banyak banget hero. Tadi 4 hero ya masih bisa selamat karena Clover masih bermain secara aman. Tapi Iwan di arah bottom lane dia ditumbangkan sama seorang Keira. Benar-benar menggila dan dari Aura Fire harusnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menghajar ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tapi sebelum itu ada Fedora Ice Strike. Ini Papa Wefes Hager dan membantu teman-temannya untuk mendapatkan 1 poin kill karena seorang Clover kali ini. Dan mid lane-nya udah bisa diamankan oleh teman-teman Aura Fire dan Lord sepertinya udah mulai di pop up oleh kedua tim. Tapi ada Falling Star Moon karena seorang Red kali ini. Red masih bisa mundur ke arah belakang tapi teman-teman di arah depannya harus coba untuk berjibaku. Red masih coba untuk bertahan. Wefes Hager udah nggak punya Fedora Ice Strike weeks by weeks hanya untuk kabur ke arah belakang. Oh, minuman birunya tapi ternyata dia berhasil menggagalkan EVOS Legends untuk mencuri karena Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Sedangkan dari arah atas Versik mau tidak mau hanya membersihkan minion sambil mencari pundi-pundi gold untuk memantapkan item yang dimiliki oleh Versik. Sebenarnya ini Versik coba untuk melakukan split push ya. Ini baik banget. Ini emang sebagai assassin atau sebagai link emang jadi tugasnya, tapi one on one situation dengan Kabuki kali ini hanya untuk mencicil-cicil aja, belum bisa untuk melakukan kill. Benar-benar adu mekanik yang luar biasa dari kedua player ini. Lord juga udah mulai masuk menuju ke arah bottom lane. EVOS Legends mereka langsung bermain defensif di posisi high ground. Ternyata ketahuan. Itu gila bener insting Keira menggila dengan Falling Star Moon yang menuju ke arah rumput di sebelah kiri sana. Bapak Lord udah mulai dipukulin sama seorang Sun, tapi Godiva dengan mode Regia diajar dengan Feather Airstrike tapi digagalkan. Feather Airstrike-nya di cancel. Gak ada skill high ground yang dimilikinya lagi. Turret masih lengkap, darahnya masih full, tidak tercolek sama sekali. What a defense from EVOS Legends. Basicnya karena dia punya Clover juga yang tentunya bakal membantu untuk mengclearkan minion terutama untuk Lore, walaupun mereka kehilangan 1 turret di bagian atas. Tapi lihat dari versi udah langsung cutting minion di area atas sana. Townrose-nya itu on point banget, langsung menumbangkan REKT. Mau tidak mau dia harus ter-take down dan menunggu beberapa detik sebelum bisa kembali melakukan defensif. Top base turretnya juga mulai dihancurkan, tapi si kebo ngamuk. Dia langsung pompa gaming tanpa kasih kendor, walaupun 1 bar darah terakhir dan akhirnya Iwan pun harus ditumbangkan. Versik bersama dengan Clover melakukan defensif kali ini dan Versik pun mau tidak mau kabur ke arah bawah sana. Mulai dikejar oleh Kabuki karena stamina udah mulai sekarat banget, langsung mundur ke arah belakang. Tapi lihat ada Phantom Sensor yang dikeluarkan oleh Soul Variety. Nggak bisa selamat, Tempest of Blade-nya hanya mendinai saja. Ini Lancelot Variety too strong baby. Dia benar-benar bisa langsung loncat ke belakang dan menghabisi lini belakang yang dimiliki sama EVOS Legends. Dan kali ini Kadivanya langsung flicker dipompa begitu aja Townrose. Fire terus menerus ada Phantom Execution di belakang sana. Dihajar lagi dan akhirnya Variety tershutdown. Walaupun harus ditukarkan nyawanya dengan seorang Clover, tapi anti-match gak mau kasih kendor. Lompat terus, maunya goyang, mengajar ke arah Kabuki. Tapi Knife for an ID momennya sangat tepat. Phantom Slash geli-geli basah, tidak berasa, mencoba untuk dihajar. Reza Palevi mencoba untuk mengejar lagi dari seorang Keira. Dan terakhir berhasil belum on point. Kali nanti becek cooldown, gak ada ultimate yang bisa bikin dia lompat-lompat walaupun di backup sama seorang Versik. Itu benar-benar backup yang bagus kayak dari Keira, membuat dari Poblacion mundur final blow untuk clear minion. Dan ternyata dari seorang Versik mendapatkan 1 Benedetta, mencoba untuk melihat double kill. Di sana ada Godiva, double kill. Ini bahaya banget untuk Aura Fire. Tersisa 3 seorang Keira dan juga Face Hager, dan mereka langsung dipukul mundur oleh teman-teman Akhirnya EVOS itu Legends. sapi bisa disembelih, Pak. Akhirnya Dari tadi tebel banget, Pak. Nah, ini kita itemnya nih, Pak, ya. Silakan dilihat aja, Pak. Cuma 2 item loh, Pak. Dominance Ice itu, Pak. manti keras doang loh. Pak, 2 Gila. doang, Pak. Beneran, Pak. Susah banget disembelihnya, Pak. Itu permainan efektif banget, Pak. Berarti dari dari Kerbau. sapinya, Pak. Ya, sapi, kerbau, apapun itulah ya. Pokoknya Minotaur ya. Iya. Tapi dari segi item dimiliki sama seorang Versik, dia udah punya DHS, War X, Endless Battle, dan juga Malefic Roar. Tapi kalau dari seorang Lancelot, ya dia udah punya Heptasis, dia punya War X juga, udah punya BOD, udah punya Endless Battle juga. Full damage, Pak. Bener-bener sekali tusuk sakit banget. Dan Clover, Mau kemana burung tuh mencoba untuk dipantekin sama seorang Tenyom, tapi Vesa ke dalam bahaya ditusuk-tusuk. Masih ada Feather Airstrike, diajar dan dapat killing spree dari seorang Versik. Apakah bakal dilanjutkan tim fight-nya? Karena si Kepo udah mulai rage, bakal coba untuk dipompa kan. Ternyata masih belum, Godiva masih menyimpan pompanya. Apakah bakal langsung dibalikin sama EVOS Legends karena mereka dalam posisi standby. Sedangkan itu dari belakang Sanar, sang Ratu Ebot Land of Dawn udah mulai tiban-tiban untuk menghabisi ke arah minion yang ada di lini belakang. Sedangkan Variety dipukulin sama bayangan Tenyom aja
punggungnya sakit banget ya Pak. Oh, dipukul mundur dengan sangat baik dari teman-teman EVOS Legend, dan ini adalah snowballing yang sangat-sangat luar biasa karena mereka langsung mengarahkan diri ke Lord yang sudah enhance. Udah mulai datang, lagu tiba-tiba mulai diputar dari seorang Keira mencoba untuk mengajar, tapi Variety dengan Phantom Execution yang mencoba untuk lompat. Apakah Lordnya bakal tercuri karena Lordnya dicuri? Variety, ini benar-benar gila. Mereka nggak mau kasih kendor, Iwan berhasil mendapatkan tumbangkan ke arah kerbalnya. Sedangkan dari Kabuki dilompatin, ada tusuk-tusuk masih bisa mencetak seorang Versik. Ini benar-benar menggila dari Aura Fire karena Keira, dan juga masih freestyle dulu bos dari seorang Keira, masih bisa mundur ke arah belakang. What a play for Aura Fire. Gila, ini game yang sangat-sangat seru banget untuk kedua tim. Kita lihat dari EVOS Legend langsung bisa mengamankan Lordnya karena ada Sun juga dari seorang Clover. Walaupun dari Orange Buff pilih seorang Link bisa diambil oleh teman-teman Aura Fire, dan seperti kita tahu Link tanpa Blue Buff seperti aku tanpa kamu. Wow, walaupun ya itu Lordnya mau tidak mau cepat banget di take down ya, seenggaknya Aura Fire langsung bisa membalikan tempo yang sempat dipegang sama EVOS Legends karena mereka sempat untuk melakukan engage ke arah Lord. Sepersekian detik doang. Ya, benar-benar on point banget retribution dari seorang Variety yang membuat Lordnya kecolongan, dan dari EVOS Legends mau nggak mau sekarang harus melakukan defensif lagi. Ini super minion semua Pak, apalagi di menit 15 lumayan Pak. Tebal, Mau Pak. nggak mau bertahan, dan pastinya dengan ada Immortal, tapi ubur-uburikan Lele kena Variety. Le masih bisa bertahan kali ini. Feather Ice Strike di pop up tadi di area bawah. Sementara itu Final Blow dikeluarkan untuk menjaga-jaga dari seorang Clover. Langsung cloning dia menjadi 2. Coba untuk mencari seorang Kabuki, masih bisa ditahan karena dari Reza Palevi Ratu Ebot masih bisa menjemput dia. Harusnya pun mencoba untuk dikejar, diajar dengan Falling Star Moon-nya, tapi arrow-nya masih belum connect. Versiknya masih bisa berdiri di tembok ya. Untungnya nggak tremor Pak. Coba kalau linknya Oji, udah Pak. Link saya juga Pak. Sama aja ya. Link. Coba betul ditusuk dengan Phantom Execution-nya, tapi dari Clover masih bisa escape ke arah belakang karena Variety mau tidak mau harus repositioning supaya dia tidak terlalu offside dan bisa dipunish sama teman-teman dari EVOS Legends. Wah, ini pertarungan yang benar-benar luar biasa banget. Aura Fire mendefense, masih punya 3 turret di bawah, masih punya 3 turret di mid, walaupun atasnya udah hancur. Ini bakal menjadi PR yang sangat besar bagi EVOS Legend, apalagi dengan Selena, dengan midnya udah dihancurin, ini bakal berat. Tapi Feather Ice Strike udah pop up, Godiva di garis depan, mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill ya area EVOS Legend, tapi nggak mau terpancing karena RKT-nya udah sekarang full mode. Kali ini bakal Tempest Oplet menuju ke arah seorang Vesa ke daerah belakang. Variety dalam bahaya, satu badan terakhir mencoba untuk langsung ditusuk-tusuk, tapi sepertinya Variety pun berhasil di take down oleh seorang Versik. Seorang Kabuki, dia berhasil memulangkan monyetnya ke Gunung Batu, dan juga dari sini masih mau dilanjutkan. EVOS gak mau kendor, arrow-nya masih belum terlalu connect. Akhirnya triple kill untuk seorang Versik karena dia berhasil menyembelih sang kerbau Godiva. Dari Kabuki dari udah sekarang, tapi apakah dia salah sebut kali ini ya Pak ya? Versik yang main ini. Versik kali ini Maniac, dan kali ini objektif di area mid udah mulai diamankan oleh teman-teman EVOS Legend. Nggak mau gegabah, nggak mau terlalu nafsu dengan Seves, tapi mereka ngambil objektif karena Esmeralda di area sana. Tidak Falling Star Moon-nya, Tempest of Fate kali ini ke arah seorang dari freestyle dulu bos. Seves kah? Oh tidak, tapi win out untuk EVOS Legend. Dan ini sudah bisa dipastikankah? Oh ternyata tidak. Variety-nya hidup lagi. Kirain gamenya bakal diakhirin, tapi EVOS Legends harus lebih bersabar karena ternyata Variety hidup, Facehugger hidup, 2 hero yang bakal cepet banget melakukan clear lane. What a comeback sih, ini benar-benar EVOS Legends. Dia udah kehilangan 2 base, tapi masih bisa membalas Aura Fire sehingga mereka masih bisa mengambil 1 base turret mid lane-nya. GGWP seperti kalian yang nonton di rumah sekarang udah nembus 300.000. Tepuk tangan buat kalian semua pendukung Aura Fire, pendukung EVOS Legend, dan juga komunitas Mobile Legend. Benar-benar OP banget kalian. Ini match gila juga ya, benar-benar dari kedua tim gak mau ngasih kendor, tapi lelenya connect, mulai dia dengan Deviant Sword menuju ke arah Variety, masih ada Tondos dan juga Phantom Execution untuk menghindari pedang-pedang nakal dari seorang Versik. Hampir aja mereka harus adu pedang di belakang sana, tapi itu hanya buying time. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lordnya kembali. Tempo bakal dimainkan sama EVOS Legends, mapping dan juga minion bakal datang menuju ke arah Aura Fire. Ini bakal jadi bencana untuk Aura Fire. Tapi ya
kalau Yos perhatiin tadi, itu si Variety kan udah mau modal ya. Tapi benar-benar facehugger nge-defense dengan baik banget, ngejemput dengan Feather Eye Strike, dan akhirnya membuat Versi harus mundur dan langsung objektif ke arah Lord yang sudah enhance tentunya. Karena burungnya bisa nyemprotin api, Pak. Itu bahaya banget, Pak. Sakit, Pak. Kalau Iya, Pak. kebakar ya kan, itu PR, Pak. Apalagi ada Lord. Betul, makanya main safe dulu dari teman-teman Aura Fire, dan kali ini mereka sebenarnya punya seorang Parsha yang kita tahu sebagai high ground defense sangat kuat dengan Feather Eye Strike, tapi kali ini teman-teman dari EVOS Legend Lordnya udah mulai masuk area depan, langsung dikeluarkan Feather Eye Strike, ubur-uburikan lele, berhasil digocek oleh seorang facehugger. Di arah bottom lane pun Versik langsung menghajar menuju ke arah base turretnya, langsung dari Tempest of Blade. Si burung masih bisa menggunakan meter transient. Itu langsung berdiri terpaku, dia tegang, gak bisa ngapa-ngapain untuk menghindari Tempest of Blade-nya. Dia aja dengan Tonrosnya, Lordnya pun tapi masih hidup. Mereka sabar melakukan